Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan materi seri matematika peminatan untuk kelas 1. Kali ini kita akan bahas tentang masalah logaritma. Ya. Apa itu logaritma dan bagaimana hubungan dengan eksponen? Kita akan bahas terlebih dahulu. Jika saya punya data, contoh saja 2 pangkat 3 sama dengan tanda tanya, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu jalan langkahnya adalah membuat bilangan dasar 2 dipangkatkan hingga 3 kali. Maka hasilnya adalah 8. Jadi kita bisa artikan bahwa eksponen itu adalah setelah bilangan dasar dipangkatkan, maka akan terbentuk nilai. Itu adalah eksponen. Tapi bagaimana dengan logaritma? Logaritma itu adalah kebalikan daripada eksponen. Kalau eksponen tadi adalah mencari hasil, logaritma itu mencari pangkat. Contohnya gimana? Bilangan dasar tetap, hasil yang diketahui, ini hasil 8, sama dengan tanda tanya. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah seperti ini. Jawabannya pastinya 3. Tapi bagaimana cara 3? 3 itu kayak gini. Bahwa perkalian berapa sih? Iya. Ini 2 sampai berapa kali sih? Atau kita katakan ada 2 berapa kali, ya, yang menghasilkan angka 8. Jawabannya adalah 3. Nah, 3 itu bukan dihitung di sini. 3 ini 1, hitung kita ini 1, 2, 3. Contoh yang lain lah, biar mudah. Kalau ada kata-kata 2 log 16 itu berapa? Ya, kita hitung ada satu dulu lah. Pertama, bilangan dasar 1, bukan 16. Bikin lagi 2, baru 4, belum 16. Bikin lagi 3, baru 8, belum 16. Bikin lagi 1 lagi, 16. Dari hasil 16, 2-nya itu ada 4, maka jawabannya adalah 4. Ya, seperti itu logaritma. Oke. Dilanjutkan sifat-sifat daripada logaritma. Kalau tadi boleh saya andaikan kata-kata eksponen itulah A pangkat B sama dengan C, maka untuk logaritma A logaritma C itu sama dengan B. Ini dasar daripada logaritma. Sebagaimana matematika, logaritma juga ada penambahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan ada pangkat. Kita akan coba bahas satu-satu menurut pengertian saya. Yang disebut dengan penambahan seperti ini, tapi satu-satu bilangan dasarnya sama. A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Contoh, dasarnya kita ambil 2 ya. 2 log 3 ditambah 2 dengan log 4 itu sama banding dengan 2 log 3 dikali 4 atau sama dengan 2 log 16. 2 log 12. Karena 12 itu tidak bisa disederhanakan dari perkalian 2
maka hasilnya seperti ini aja. Terus bagaimana selanjutnya untuk pengurangan? Pengurangan itu ini A log B dikurangkan dengan A log C, maka bisa diartikan dalam logaritma rumusnya adalah A log B dibagi dengan C. Contoh 2 log 12 dikurang dengan 2 log 3 itu sama dengan 2 log 12 dibagi 3 sama dengan 2 log 4, karena ini adalah bisa merupakan 4 ini merupakan perpangkatan daripada 2, maka bisa kita sederhanakan 2 log ya 2 kali 2 atau sama dengan 2 nya ada 2, jawabannya adalah 2 ya. Penambahan, pengurangan. Bagaimana perkalian? Ya, perkalian seperti ini. Contoh perkalian A log B dikali B log C. Ini sifat perkalian. Jika samanya ada pangkat dan bawah, dari dasar dan bawah atau atas dan bawah daripada sebuah logaritma itu sama, maka boleh dicoret, karena yang sama satu logaritma cara satu, hasilnya tinggal A log C. Bagi contoh 2 log 3 dikali 3 log 16 itu sama dengan, kita coret dulu, 1, 2, 1, maka hasilnya lah 2 log 16, karena 16 itu adalah bisa 2 dipangkatkan, maka kita terjemahkan dulu 16 itu sama dengan 2, 2, 2, 2, hasilnya adalah 4. Ada penambahan, ada pengurangan, ada perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian contohnya kayak gini. 2 log 3 dibagi dengan 2 log 5. Atau dalam rumus, saya rumuskan dulu, A log B per A log C. Hasilnya gimana? Hasilnya, ini boleh kita coret yang depan, tapi hasilnya adalah dari bawah menuju ke atas, atau dalam rumusan disebut sebagai C log B. Atau dalam bentuk lain boleh, yang sama itu adalah bilangan hasil, contoh adalah ini 3 log 5 dibagi dengan 2 log 5. Jika yang belakang sama, maka hasilnya 3 log 2. Atau dalam rumus kita kasih sebagai seperti ini, A log B per C log B, maka hasilnya adalah A log C. Oke, ini yang kelima. Selanjutnya yang keenam, pembagian sudah. Pangkat seperti ini, A B AA log C itu sebanding dengan C itu sendiri. Contoh 2 log 3, maka hasilnya 3 itu sendiri. Hati-hati. Ada bentuk-bentuk lain, yaitu bentuk-bentuk daripada identitas dari logaritma. Apa aja identitasnya? Bahwa A log A itu sama dengan 1, dicontohkan 3 log 3 itu sama dengan 1. Terus
A log 1 sama dengan 0. Dicontohkan 3 log 1 sama dengan 0. Identitas yang lain adalah ini, bahwa A pangkat B log C pangkat D itu bisa diubah menjadi D per B A log C. Sebagai contoh, ini 9 log 8 itu bisa dibentuk menjadi 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3, berubah lagi menjadi 3 per 2 3 log 2. Ini dibentuk menjadi di depan, sedangkan untuk 3 log 2 tetap seperti biasa. Nah, itu bentuk-bentuk identitas daripada logaritma. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita coba ambil salah satu contoh saja yang sering muncul di ujian nasional daripada bentuk identitas ini. Contoh seperti ini. Dua log 3 itu sama dengan X. 2 log 5 itu sama dengan Y. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan 12 log 20. Apa yang dilakukan? Ini yang harus kita lakukan adalah menentukan bilangan dasar. Bilangan dasar itu apa sih? Bilangan dasar adalah bilangan yang bisa dipakai di bentuk-bentuk ya, yang kita tulis di dalam sebuah logaritma. Atau lebih mudahnya, bahasa kita, angka yang paling sering muncul di situ di pertanyaan. Angka yang paling sering muncul di pertanyaan adalah 2. Karena itu 2 itu kita letakkan sebagai bilangan dasar. Ingat, dalam logaritma bilangan dasar itu di atas. Ini kita bentuk sebagai pembagian. Jadi ya dasar dulu, berarti ini 2 log 20 dari bawah dulu per 2 log 12. Dari 2 log 20 dibagi dengan 2 log 12, kita bentuk sebagai perkalian. 2 log 20 itu perkalian dari 2 dikali 2 dikali 5. Sedangkan 12 itulah 2 dikali 2 dikali 3. Kita pecah sebagai bentuk penambahan. 2 log 2 ditambah 2 log 2 ditambah 2 log 5 dibagi dengan 2 log 2 ditambah 2 log 2 ditambah 2 log 3. Ingat, dalam identitas 2 log 2 tadi itu sama dengan 1. Tadi identitasnya adalah A log ya, A log A sama dengan 1. Ini boleh saya artikan sebagai 1 ditambah 1 ditambah 2 log 5 tadi kita dapatkan bentuk Y per 1 ditambah 1 ditambah X, maka hasil yang akhir adalah 2 per Y per 2 plus X.
Ini salah satu contoh jika seumpamanya bilangan dasarnya itu ada di atas semua. Tapi bagaimana kalau seumpamanya dalam sebuah contoh yang lain bilangan dasarnya itu ada di atas atau ada di bawah? Contoh seperti ini. Ini 2 log 3 sama dengan X, 5 log 2 sama dengan Y. Pertanyaannya mirip-mirip aja, 20 log 12 sama dengan berapa? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan tentunya adalah melihat di sini angka yang paling sering muncul dan akan yang kita jadikan bilangan dasar itu berapa? Kelihatan di sini adalah 2. Dalam logaritma bilangan dasar itu bisa ada letak harus di atas. Ini sudah atas. Saya terus kembali. Tetapi ini belum atas. Boleh kita atasi ini. Ya, boleh kita atasi ini. Ya, tetapi bentuk di hasil juga akan terbalik. Maksudnya terbalik itu apa? Yaitu sebenarnya bentuk dari pecahan dengan bagian atas Y, penyebutnya adalah 1. Kita, kalau saya katakan di tadi adalah berarti inilah 1/Y. Oke. Terus ini kita pecah menjadi 2 log 12 per 2 log 20 sama dengan, kita jadikan perkalian dulu, 2 kali 2 dikali 3. Ini saya jadikan jadi pecahan dulu, 2 dikali 2 dikali 5. Kita pecah sebagai penambahan, 2 log 2 ditambah 2 log 2 ditambah 2 log 3 dibagi dengan 2 log 2 ditambah 2 log 2 ditambah 2 log 5. Ingat 2 log 2 tadi 1 dan 2 log 3 ini adalah X. Oke. Diper 1 ditambah 1 ditambah 1/Y. Kita bagus satu dulu, 2 plus X per 2 plus per Y. Apa yang dilakukan kalau udah seperti ini? Yang dilakukan adalah ini, karena ada salah satu berbentuk pecahan dan penyebutnya Y, maka kalikan semua dengan Y supaya ini kita ubah dulu sini, supaya terbebas dari bentuk pecahan. Nah, ini. Jadi ini saya kalikan dengan ini semua. Ya. Oke. Maka hasilnya lah 2Y ditambah XY diper 2Y plus 1. Itu sama. Cukup untuk materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan